Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema hati-hati bahaya obsesi bisa bikin frustasi. Nah, aku mau bertanya sama Ustadz Syam nih. Jadi gimana nih kalau hukumnya terlalu cinta, bahkan obsesi kepada Allah? Bukannya hidup ini juga ada kepada Allah dan manusia? Siap. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe, Natali, Ustaz Maulana, Muhammad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun manusia yang mengalahkan cintanya Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kuat-kuatan takwa, tidak ada yang melebihi takwanya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang mengalahkan keimanannya Nabi SAW. Tidak ada yang mengalahkan ibadahnya Nabi SAW. Bahkan dikatakan sampai bengkak kaki beliau, sampai beliau subhanallah kesakitan atau apapun itu, Nabi SAW sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah ada satu saja keluhan dari istrinya Nabi? Tidak ada. Berarti hubungan Nabi kepada istrinya juga hubungan terbaik. Ada nggak saudaranya Nabi ataupun teman-temannya, sahabatnya Nabi yang mengeluh, Nabi semenjak puasa nggak peduli lagi sama kita, Nabi kalau lagi tahajud nggak peduli sama kita? Nggak ada kita temukan riwayat salah satu istri Nabi, satu aja istrinya Nabi mengeluh akan Nabi yang sholat terus. Tidak ada. Mereka cuma mengeluhnya begini, kok sampai segitunya engkau sujud ya Rasulullah, bukankah engkau sudah diampuni? Segitu doang. Tapi Aisyah tidak bilang bahwa kenapa kau tidak sentuh aku lagi karena sholat. Tidak. Berarti Nabi SAW memperhatikan haknya juga daripada keluarganya, haknya manusia. Subhanallah. Bukankah Nabi yang paling bertakwa? Bahkan Nabi pernah menegur seseorang yang tidak mau daripada dia menikah, dia tidak mau daripada supaya tidak terganggu katanya ibadahnya. Dia mengatakan supaya saya tidak terganggu, maka Nabi tegur orang ini dengan mengatakan tidak ada yang mengalahkan ketakwaan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi saya juga berpuasa, saya juga berbuka, saya juga sholat, saya juga istirahat, saya juga tidur. Subhanallah. Berarti ada keseimbangan. Bukan keseimbangan, harus tetap hati ini cinta, paling cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nomor satu paling utama. Tapi ada daripada akhlak. Akhlak itu kan menyenangkan makhluk, menyenangkan khalik. Jadi dua disebut akhlak itu, kalau menyenangkan khalik dan menyenangkan makhluk. Bukan hanya menyenangkan khalik saja, tidak menyenangkan makhluk. Atau sebaliknya, menyenangkan makhluk saja, tidak menyenangkan khalik. Seperti misalnya kalau fenomena zaman sekarang, kita semua alhamdulillah sudah menjamur orang ngaji. Ibu-ibu senang daripada ngaji. Tapi jangan sampai gara-gara pengajian, gara-gara obsesi dengan satu pengajian, misal dia hadir di suatu majelis ilmu, terbengkalai kewajibannya di rumah kepada suaminya dan anak-anaknya. Subhanallah. Misalnya di Al-Anwar gitu, misalnya di Al-Anwar terlena dengan Habib Muhammad Syahab. Tapi di majelis Al-Anwar setiap Rabu itu kan enak, kayaknya acaranya Mbak Daisa sampai jam 10 saja. Masalahnya Ustaz, ibu-ibu itu kalau udah pandang Habib nggak mau pulang biasanya. Oh gitu. Jadi lama dia nggak mau pulang. Nah ini dia udah selesai pengajiannya, nggak pulang-pulang ke rumahnya misalnya. Atau mungkin sudah selesai daripada yang dilihat di handphonenya, di stalking ini aja. Kan ada di sosial medianya Habib, bisa dinonton. Subhanallah. Apalagi kalau sampai membandingkan suaminya misalnya, sampai menyakiti perasaan suaminya, dia puji terus ini. Ya meskipun Ustadz, jangan sampai dipuji depan suami sendiri, karena suami mungkin tidak mengucapkan kalau dia cemburu, tapi ada perasaan ya sakit hatinya di situ. Nah, jangan sampai dia memperhatikan ngaji nih, bapak lihat tuh ini apa segala macam. Subhanallah, menyakiti hati suami, dan jangan sampai itu yang menjadikan Allah tidak senang kepada sang wanita tadi. Dia tidak tahu mana prioritasnya. Sebenarnya hidup beragama itu kita juga harus tahu yang mana prioritas kita. Prioritas utama kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sampai ketika dikatakan prioritas Allah lalu kita lupa dengan prioritas yang lainnya. Allah yang perintahkan kita bekerja, Allah yang perintahkan kita untuk mengurusi anak dan istri, Allah yang perintahkan kita untuk mencari nafkah. Berarti Allah tidak melarang kita untuk bertetangga, berhubungan sesama manusia. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Sama-sama Natali. Berarti kita harus sayang sama dua-duanya ya, sayang sama Allah sama sayang sama manusia, apalagi suami ya terutama ya. Betul, mustahil orang yang murni cinta kepada Allah itu tidak peduli dengan keluarganya. Mustahil. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Sekarang aku mau bertanya sama Ustadz Maulana. Iya, apa itu? Ustadz Maulana. Iya. Apakah benar jenis setan yang mengganggu manusia dengan cara membuat seseorang terlalu terobsesi, bahkan tergila-gila? Silakan Ustadz Maulana. Izin Habib dan Sasam. Dan
kepada semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih tim Islami Tinda yang mengangkat tema ini, yang mengajarkan buat kita untuk bisa mengendalikan diri kita supaya tidak membahayakan diri kita dan tidak membahayakan orang lain. Ada namanya zalim, makanya dikendalikan dengan adil. Dari supaya jadi aman. Alhamdulillah, ada namanya ibadah. Ibadah itu harus sesuai tuntunan Rasul, yang dicontohkan, kemudian harus karena Allah. Tujuannya karena Allah. Maka barulah dikategorikan itu adalah ibadah. Nah, ada juga perbuatan soleh yang ada manfaatnya, pemanfaatan. Lalu ada lagi amal jariah yang bisa menghasilkan banyak kebaikan walaupun kita sudah selesai menjalankannya. Maka dari sinilah ada namanya syaitan. Setan berusaha, setan artinya pengganggu. Makna daripada setan itu mengganggu. Semua yang mengganggu itu setan. Makanya disebutkan minal jinnati wan nas. Jadi ada golongan setan dari golongan jin, ada setan dari golongan manusia. Kalau engkau tidur, maka pukul-pukullah tempat tidurmu dulu, baru kau tidur. Supaya tidak tidur bersama setan. Karena di situ ada pengganggu, namanya debu. Iya, Ustaz. Baru nyambung, Ustaz. Berarti di situ ada debu, ada virus dan sebagainya. Maka kalau kau mau pakai sepatu, kata Nabi, ditatak dulu, dibalik dulu. Jangan ada kecoa. Jangan sampai ada bahaya di dalamnya. Maka setan ini satu mengganggu. Setan itu mengganggu. Orang sholat diganggu. Makanya ada setan al-walhan, al-hansab, dasin, wasnan, ahwat, tabah. Itu nama-nama sohib, Ustaz? Nama-nama setan. Oh. Itu nama-nama setan. Semua ada yang mengganggu ketika kita sholat, ada yang mengganggu ketika kita bersuci, ada yang mengganggu rumah tangga orang, namanya dasin. Ada setan yang mengganggu ketika makan, ada setan yang mengganggu ketika orang tidur, masuk dalam mimpinya sehingga membuat orang cemas. Itulah setan. Itulah setan. Mengobsesikan seseorang, memancing. Ada juga setan yang tugasnya apa? Bukan aja mengganggu, menakuti, tapi dia menjanjikan sesuatu yang sebagaimana diganggunya Nabi Adam alaihissalam dengan adanya pohon kuldi itu. Oh, kamu akan abadi, akan dan sebagainya. Jadi disuruh memakan buah kuldi. Jadi setan itu bukan mengarahkan orang pada memaksa orang berbuat buruk, tidak, tapi menggoda dulu, mengiming-iming, mengganggu supaya tidak khusyuk. Dari sinilah alhamdulillahirrahmanirrahim, pada saat kita takbiran kemarin Idul Fitri itu pada menangis setan. Menangis karena dosa-dosa kita sudah diampuni. Setengah mati dia kasih dosa orang, tiba-tiba diampuni dosanya, sakit hati dia. Sakit hati dia. Dan digoda lagi sekarang. Digoda lagi sekarang di bulan Syawal. Iya. Terima kasih Ustadz. Berarti ini nih ada satu yang lucu nih. Berarti aku harus ngomong sama teman aku karena teman aku setiap aku tidur, ntar dulu, jangan dulu, ntar dulu. Aku mau gebuk-gebukin kasur dulu itu biar nggak ada setan. Oke, jamaah di rumah pasti udah nggak sabar nih nunggu pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab sama guru-guru kita di sini. Nah, makanya sekarang kita langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Enak suaranya Ustadz Syam. Ustadz gitu ya. Gitu settingannya. Oh iya, oke. Oke, sekarang aku akan membacakan dari Instagram nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, samarkan nama saya ya Ustadz. Saya sangat mencintai keluarga saya. Ada nggak sih cara dan tipsnya agar kecintaan saya sekarang ini tidak menjadi obsesi? Silakan Habib Muhammad. Baik, seperti tausiah. Masya Allah, kembali lagi masa keluarga. Kok saya terus bahas keluarga? Keluarga yang terbaik di antara kami adalah Habib. Allahu Akbar, Allahumma shalli ala karena Muhammad keturunan wa ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Artinya kita ini cinta keluarga. Tetap dijelaskan di dalam Al-Quran, dijelaskan dengan hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semuanya ini adalah keluarga ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanyakan cinta kepada keluarga, ya harus seperti Nabi. Nabi mengatakan, saya orang yang terbaik, kata Rasulullah. Masya Allah. Saya orang yang terbaik kepada
keluarga saya, maka Nabi memerintahkan kalian berbuat baiklah kepada keluarga. Karena Nabi yang mengatakan saya orang yang terbaik. Tapi obsesi Nabi, lihat, untuk menjadi orang yang terbaik pada keluarganya, bukan malah mencelakakan keluarganya. Ajarkan mereka ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, kenalkan mereka kepada Allah, kenalkan mereka kepada Nabi. Carikan sejarah-sejarah tentang baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa? Agar anak kita, keluarga kita dari kecil kenal kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kenal kepada artis-artis yang luar negeri, kenal, tapi kepada nabinya yang bakal berikan syafaat, mereka tidak kenal. Iddakhartu da'wati faja'altuha syafa'atan li ummati. Lihat Rasul itu sampai beliau menabung doanya. Nabi itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, yang tadi Ustaz Syam katakan, kakinya bengkak. Kau tanyakan, ketika Nabi kakinya bengkak, doanya apa sih? Subhanallah. Apa yang diminta sama Rasul? Apa Nabi minta banyak harta? Enggak, yang didoakan Nabi sampai kakinya bengkak, ya Allah ampunkan umatku. Allahu Akbar. Itu obsesinya Nabi tadi, katakan sampai umat yang mendapat ampunan. Nah, itu kita ajarkan kepada anak kita, namanya itu kita cinta sama keluarga. Tapi kalau kita cinta sama keluarga, hanya menanamkan mereka tentang dunia. Semuanya dunia itu, semua itu yang salah. Kenapa? Dunia orang itu bakal tinggal semua, sebanyak-banyak kita punya dunia akan tinggal. Makanya Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, beliau mengatakan ajibtu liman amila di daril fana wa taraka daral baqa. Makanya Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin pernah berkata, aku sungguh heran orang beramal buat keluarga, semua keluarganya penuhkan. Kenapa? Dia yang amalnya itu untuk dunia yang bakal fana. Kan dunia nih sebanyak-banyaknya, Natali, dunia kita punya sebanyak-banyaknya akan fana. Apa itu fana? Hancur. Tapi mereka sampai meninggalkan darul baqa, rumah yang kekal bersama Allah, rumah yang kekal bersama Rasul, mereka tinggalkan. Ngejaran rumah yang nggak akan kekal. Jadi meninggalkan rumah yang selama-lamanya bersama Allah dan bersama Nabi. Dia hanya mikirkan rumah yang, ya Allah, sementara umur 60, 70, 80, semuanya akan tinggalkan. Jadi kalau ditanyakan, obsesi baik buat keluarga, tidak apa-apa, bagus. Tapi obsesi yang memang untuk menjuruskan keluarga kita tentang hak-haknya Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Duh, Masya Allah. Aku lihat-lihat ya, glowing kali mukaku loh. Ya, Masya Allah. Masya Ya, Allah. Ustaz, Iya ya. sih, glowing banget. Aku boleh nggak sih kalau terobsesi sama muka glowing aku ini? Aduh, Masya Allah, kalau dilihat-lihat, aduh, glowing kali loh Kalau ini loh. gitu, gimana nih? Kalau kita bahas tentang glowing setelah yang satu ini. Oh iya, boleh. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Tunggu dulu. Apa saya glowing?